warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pengertian Asmaul Husna. Yang pertama, kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, Asmaul, yang berarti nama-nama, beberapa nama. Dan Al-Husna yang berarti yang baik dan yang indah. Menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki oleh Allah sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah adalah sempurna, sedangkan nama-nama tersebut yang dipakai manusia harus diawali dengan Abdul, dengan harapan dapat meneladani atau memiliki akhlak sebagaimana namanya. Misalnya ada Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Muthalif, dan lain sebagainya. Di antara 99 Asmaul Husna, kita akan membahas 10 nama Asmaul Husna saja. Apa saja? Yang pertama ada Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, dan Al-Qayyum. Yang pertama, Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian kekuatan, ketinggian, dan pengendalian. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah. Keperkasaan Allah tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Yang kedua, Al-Basit. Artinya, Allah yang maha melapangkan rezeki, nikmat, dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Basit, yang artinya Allah maha melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan selalu sering Allah memberikan rezeki yang lebih kepada kita dari kita sebagai hambanya yang membutuhkan. Yang ketiga adalah Al-Ghani, yang memiliki arti maha kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya. Kekayaannya yang tiada terbatas. Dan Allah tidak memerlukan apapun, bahkan siapapun. Apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia ciptakan secara kompak menaati segala aturan dan perintah Allah, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluk ini segala aturan dan perintahnya tidak akan mengurangi nilai dan martabat Allah pula. Selanjutnya kita akan membahas Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf itu memiliki arti maha pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Ar-Ra'uf yang memiliki arti Allah ialah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama makhluk atau manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya, tanpa terkecuali. Selanjutnya ada Al-Bar. Al-Bar ini memiliki arti yang maha baik, yaitu Dialah Allah yang maha dermawan, yang maha melimpahkan kebaikan, dan Dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya.
anugerah yang sangat luas yang tiada terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepada Allah, namun Allah tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Masya Allah. Selanjutnya ada Al-Fattah. Al-Fattah ini memiliki arti yang maha membuka dan maha memenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Tuhan yang maha pembuka pintu rahmat kepada seluruh makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ada beberapa hal yang sulit diatasi oleh kita, seperti kekayaan yang tidak kita miliki, hati yang terkungkung oleh kesedihan, dan persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Fattah, yaitu yang Maha membuka dan menenangkan semua masalah kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membukakan pintu rahmatnya, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat membukanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Fattah, yaitu Allah Maha membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta ini. Selanjutnya adalah Al-Adl, yang memiliki arti Allah Maha Adil. Artinya bahwa Allah itu Maha Adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di bumi, terlebih lagi nanti di akhirat. Saking adilnya Allah, anak-anak, Allah kelak akan mengadili hewan yang dizolimi oleh hewan lain saat di dunia. Nabi menyebutkan bahwasannya apabila ada kambing bertanduk menyeruduk kambing yang lain, maka Allah menghidupkan keduanya. Selanjutnya, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Al-Hayyu ialah Allah yang maha hidup, tidak sama dengan makhluk-makhluknya yang lain. Kalau segala makhluk hidup yang Dia ciptakan ternyata memerlukan antara satu dengan yang lain, maka hal yang satu ini berbeda. Allah itu maha hidup. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup yang Dia ciptakan ini ternyata memerlukan antara satu dengan yang lain, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zat Allah Al-Hayyu. Selanjutnya ada Al-Qayyum, yang memiliki arti Allah Maha berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri dalam mengurusi makhluknya. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya Maha berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Jadi Allah itu tidak memerlukan siapapun untuk mengurus semua urusan makhluknya. Dan yang terakhir, Al-Latif, artinya maha lembut. Secara istilah, Allah memiliki kasih sayang yang sangat halus pada pemberian rizki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam pelaksanaan hukum-hukum dan keadilan. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.